Halo guys, tapi di sini dan di depan saya udah ada iPhone 12 varian warna baru, warna ungu, purple. Siklusnya lanjut ya. Biasanya Apple memang doyan buat ngeluarin varian warna baru buat iPhone setelah iPhone-nya di-launching setengah tahun lebih. Biar diomongin orang lagi, wih warna baru nih, oh iya ada iPhone 12. Ya mereka memang harus pinter-pinter marketing lah, soalnya mereka cuma launching iPhone setahun sekali doang kan. Kalau abis launching terus mereka diam nanti basi. Di video ini saya juga pengen sekalian ngetes yang namanya AirTag. Ini tracker baru dari Apple yang bisa banget bantuin kita kalau misalnya barang kita hilang. Tapi sekarang kita unboxing si iPhone dulu. Kita lihat warna barunya dulu aja ya. Oh ya, barang yang kita unbox kali ini dipinjemin oleh Wah Gadget ya. Itu toko spesialis barang Apple di Tokopedia. Kalau lagi nyari barang Apple, bisa nyari ke toko mereka aja. Linknya udah saya taruh di bawah. Sekarang kita langsung unboxing si iPhone warna ungu ini. Dari wallpapernya udah kelihatan banget. Terus dari logo Apple bagian atas juga ini warnanya kayak apa ya? Kayak istilahnya tuh lilac ya, Bal. Ya kayak lilac gitu. Ini warna yang lagi ngehits banget buat tahun 2020 dan 2021. Ini lebaran tahun ini gue banyak banget ngeliatin kayak keluarga pakai baju lebaran yang warnanya ungu enteng kayak gini, ungu muda lah, bukan ungu yang terlalu tua gitu. Kalau BTS kan dia ungunya agak tua ya. Kalau ini namanya apa nih? Ini dikasih nama purple doang. Dan ya memang gitu aja sih. Ini kotaknya tipis jadi udah pasti nggak ada chargernya. Sekarang kita buka aja. Ya kalau nggak salah si Mi 11 juga ada varian warna ungunya. Terus si Samsung juga lagi bikin warna-warna yang lumayan enteng-enteng gitu di Samsung Samsung S20 FE ya. Ya. Wow, ini ungunya bagus loh. Oh, ini saya suka ini. Ini kalau nggak salah di iPhone 12 juga, di iPhone 11 juga ada deh warna ungu yang kayak gini. Ini juga modelnya pakai dua kamera kayak gini, ada LED, terus ada logo Apple-nya. Lumayan familiar kalau misalnya saya lihat langsung kayak gini, saya kirain agak beda atau gimana ya. Coba saya cari dulu. iPhone 11 warna ungu. Lu lagi nyari. Oh, kalau yang iPhone 11 ini dia mungkin ungunya agak lebih enteng lagi ya. Jadi lebih ringan lagi, kalau ini sedikit lebih tebal lagi. Walaupun tetap aja kalau dibandingin warna ungu yang kita tahu yang biasanya warna anggur gitu, ini jelas lebih ringan. Kayak dicampur warna putih, dicampur susu gitu. Mungkin kayak milk tea taro yang rasa ungu-ungu gitu. Pokoknya ya ungu itu warna yang lumayan unik, jarang kelihatan. Kalau orang dulu ngomongnya ini warna janda, tapi sekarang kayaknya nggak masuk lagi warna-warna yang disebut warna janda itu. Kalau mau dibilang mungkin ini warnanya saya bilang lebih ke warna kemewahan sih, warna ungu kayak gini. Sekarang kita coba cabut dulu. Wah, ya entah mau ngomong apa lagi. Soalnya ya iPhone 12 ya kayak gitu aja. Ini bedanya cuma di warnanya doang, bener-bener cuma ungu aja. Nggak ada yang baru dari HP ini. Kalau dari aksesorisnya juga ya sama-sama aja. Harusnya stikernya kita dapetin satu di bagian dalam. Yap, mirip kayak iPhone 12 kemarin, SIM ejector. Dan buku petunjuknya atau kertas petunjuknya sama persis ukurannya. Dan colokan yang kita dapat adalah Lightning to USB Type-C. Jadi benar-benar nggak ada bedanya. Cuma nambahin satu barang di iBox atau di Digimap atau di Apple Store. Jadi ada satu tempat lagi buat dipamerin. Kalau dari bagian pinggirnya sendiri dia juga sama, jadi di sini dia pakai bahan glossy, dia di pinggirnya pakai bahan yang matte gitu. Bener-bener semuanya dikasih ungu sih. Ya ada satu lagi info, entah ini cocokologi atau konspirasi atau teori-teori netizen atau apa, tapi tahun 2021 ini kalau nggak salah udah nandain 10 tahun Steve Jobs meninggal. Dan katanya warna kesukaan Steve Jobs itu warna ungu. Jadi entahlah, mungkin Apple memang berniat baik, benar-benar pengen mengenang Steve Jobs yang memang mengubah dunia banget. Atau ya kebetulan aja. Jadi ini warna ungu yang bagus, cukup begitu aja. Dan ngomong-ngomong soal Steve Jobs, waktu itu kalau nggak salah pas dia baru meninggal Apple ada launching iPhone 4S kalau nggak salah. Jadi dia meninggal, tahun depan ada iPhone 4S yang kata orang itu singkatannya for Steve. Entah bener atau enggak ya. Kalau bener indah banget, kalau enggak ya udahlah. Di sini ada
AirTag ini barang yang lebih menarik buat kita tes kali ini karena saya juga belum pernah coba. Ini harga sebiji kecil ini 600.000 kalau di Indonesia, kalau saya lihat-lihat di Tokopedia. Kalau misalnya Anda pengen beli sekali banyak, ada juga varian yang 4-pack punya, jadi satu kotak dapat 4 biji, harganya sekitar 2 juta. Fungsi sebiji kecil ini buat apa? Kayak baterai jam atau baterai remote atau baterai kunci mobil juga, bulatan yang ada silvernya kayak gini. Nanti kita bakal tes. Intinya barang ini bisa bantu kita buat nemuin barang kita yang hilang. Gimana cara kerjanya sekarang? Kita coba unboxing dulu aja deh. Ini kalau dilihat dari bahasanya kayak buat Vietnam gitu ya. Sini ada green pill, kita coba tarik dulu. Wah. Ini serasa lagi buka permen karet atau rokok elektrik atau apa gitu. Saya sering ngeliat teman saya soalnya lagi buka-buka kayak ginian. Terus di sini ada tulisan AirTag, bukan di sini ya? Yep, sini malah putih, sini tulisan AirTag-nya di bagian belakang karena mungkin Apple-nya nyadar kalau orang buka pasti kayak gini ya. Saya aja nggak mikir waktu bukanya. Terus di bagian dalamnya ada ini kertas-kertas safety and handling biasa. Terus di dalamnya lagi ada ini dia kasih tahu dulu supaya kita update ke iOS paling baru karena AirTag ini cuma works kalau kita pakai iOS 14.5 ke atas. Jadi harus iOS yang paling baru. Terus di sini ada dikasih tahu juga hold ya, jadi kita AirTag ini kita deketin ke si iPhone dan penampilan AirTag-nya kalau dari kesan pertama saya mirip bagian belakang jam ya ini. Coba kita keluarin. Bener-bener sebiji gini doang. Ini harganya Rp600.000. Ya kalau dilihat sih, kalau orang nggak ngerti mungkin dikira magnet buat kulkas kali ya, atau kancing apa gitu, atau iya ya kayak gini. Nih kayak gini, apa bedanya? Dari ukurannya aja hampir mirip loh. Jadi ini magnet sebenarnya. Kalau misalnya kita tempelin, ini besi nih. Kalau kita tempelin, dia bisa nyangkut. Ini ada warna-warni lagi. Mungkin Apple bakal dapetin inspirasi dari sini dan bikin AirTag warna-warni ya. Ya baru dibilang ternyata ada di belakang saya. Jadi buat orang yang nggak tahu mungkin ini dia kirain apa gitu ya, kayak kancing atau baterai. Tapi sebenarnya ini adalah barang yang lumayan mahal. Ini masih ada plastiknya keselip di dalam karena baterainya di dalam dia blok dulu biar baterainya nggak kesambung, biar baterainya nggak aktif dan nggak habis sendiri. Sekarang kita cabut. Yup, dia ada suaranya pas kita cabut buat nandain kalau baterainya udah kesambung dan si AirTag udah aktif. Di sini ada tulisan AirTag designed by Apple in California tentu aja, terus made assembled in China tentu aja. Di dalamnya ada baterai yang kalau kita tekan terus kita putar, dia bakal kebuka. Dia ini IP67 loh, jadi kalau misalnya kita ceburin ke air dia bisa tahan. Lumayan ajaib sih. Dan di sini ada baterainya. Ini baterai buat kayak remote mobil. Dulu waktu saya baru beli si Jazz itu baterainya udah mau habis, saya langsung cari. Dan baterainya tipe CR2032. Ini 3 volt dan ada tulisan Made in Indonesia. Entah dibikin di kota mana gitu ya. Kalau bagian dalamnya, ya ini plastik-plastik biasa sih. Bener-bener nggak ada bahan yang spesial atau gimana dari si AirTag ini, tapi yang spesial dari dia tentu aja teknologi yang ada di dalamnya, si circuit board-nya gitu yang nyimpen data-data. Ini gimana cara itunya? Tekan. Bentar. Kalau nggak salah ini ditekan. Nah, dah. Dia udah kesegel lagi. Jadi, barang kayak gini. Sekarang kita langsung tes aja dulu. Kita disuruh update dulu. Ternyata iPhone saya belum iOS 14,5 ya. Oke, kita update dulu. Sip, sekarang si iPhone-nya udah kita update ke iOS 14.5 dan kita deketin AirTag, terus dia langsung kebaca sendiri kalau ada AirTag di deket dia. Jadi ini mirip si AirPod Pro atau AirPod Max atau apalah, pokoknya kalau produk Apple memang mereka bisa secara misterius gitu ya, bisa saling komunikasi. Di sini kita bisa namain AirTag kita. Kalau dia itu mau ditaruh di mana, bisa di backpack. Ya sih, kalau tas itu lumayan sering lupa, di sepeda juga lupa parkirnya di mana. Kamera bisa, handbag, jaket, kunci, ada koper juga dan lain-lain. Sekarang kita coba asal aja. Kita coba pilih backpack, terus kita share location.
Terus di sini ada info kontak kita yang bakal masuk di AirTag ini. Jadi kalau misalnya orang lain nge-scan AirTag ini, mereka bakal tahu soal siapa yang punya si AirTag ini. Jadi dia bisa kontak kita kalau misalnya mereka nemuin barang kita. Terus continue. Lu bakal beli, Bang? Enggak sih kurangnya sekarang. Ya, soalnya nggak kepikiran buat apa sih. Dan kalau misalnya kita pengen gantung si AirTag ini di tas kita atau apa, kita harus beli aksesorisnya lagi yang harganya sekitar $30 kalau di Amerika. Kalau sekarang mungkin kita harus nunggu dulu sampai ada yang third party kali ya. Karena casing aja banyak yang 10 ribuan, harusnya sangkutan buat ini juga ada lah yang 10 ribuan. Jadi kita harus nunggu aja. Kalau misalnya Anda udah lumayan lama pakai produk-produk Apple antara iPhone, iPad, atau MacBook, pasti udah lumayan familiar sama aplikasi Find My ini yang intinya dia bisa kasih tahu kita di mana lokasi barang-barang dari produk, di mana lokasi produk Apple kita. Contohnya kalau si AirTag ini kita cari di bagian sini, mana tadi AirTag? Terus di bagian item ini kita bakal nemuin beberapa item yang udah kedaftar di account kita. Contohnya kayak si AirTag ini yang dikasih nama David's Backpack. Di sini kita tinggal tekan, terus kita tinggal play sound aja dari sini. Dan harusnya dia bakal bunyi. Terus dia bakal bunyi. Sesimpel itu sih. Padahal saya nggak ngelihat ada speaker di AirTag ini, cuma dia bisa keluarin bunyi. Itu lumayan hebat lah. Jadi misalnya kita taruh ini di dalam ransel kita, terus ransel kita ketinggalan, atau di rumah kita mau cari di mana, taunya ada di lemari tersembunyi gitu kan, kita tinggal bunyiin aja, kita tinggal dengar suaranya ada di mana. Sebenarnya si AirTag ini juga punya satu fitur yang bener-bener keren, yaitu precision finding. Cuma di Indonesia entah kenapa nggak bisa dipakai buat saat ini, karena ultra wideband yang jadi teknologi buat konekin si AirTag ke iPhone ini nggak bisa jalan di Indonesia dan beberapa negara lain. Padahal banyak banget negara lain yang udah bisa. Semoga suatu saat bakal bisa aktif ya, karena itu salah satu fitur yang bakal ngebantu banget. Jadi kita nggak harus ngandelin suara buat nemuin si AirTag ini. Sekarang kasus kedua, gimana kalau si AirTag ini jaraknya jauh banget dari HP kita? Apakah HP kita masih bisa nemuin si AirTag ini? Misalnya kita jauh-jauhin aja, misalnya si AirTag ini ketinggalan di Bandung, terus kita lagi di Jakarta, 200 km lah sekitar jaraknya gitu. Si AirTag ini masih bisa kita lacak, tapi dia harus ada di sekitar iPhone orang lain, karena dia harus pakai bantuan sinyal iPhone orang lain buat ngasih tahu di mana lokasi dia. Karena iPhone yang ada di dunia itu masuk ke satu jaringan yang namanya Find My tadi. Jadi iPhone kita bisa komunikasi sama iPhone orang lain buat ngasih tahu si AirTag ini lokasinya ada di mana. Kalau misalnya dia ketinggalan di hutan ya nggak ada iPhone lain, mungkin bakal susah ya. Terus kasus ketiga ada yang namanya lost mode. Kalau misalnya AirTag kita hilang di jarak yang jauh dan kita nggak bisa temuin, kita bisa masuk ke namanya lost mode. Kita tinggal enable dulu. Enable. Terus kita bakal diminta Apple buat masukin nomor HP kita. Terus kita activate. Dan si AirTag ini bakal masuk ke dalam lost mode. Jadi dia bener-bener hilang di mana gitu. Dan orang yang nemuin bisa tahu ini punya siapa. Kalau misalnya dia punya iPhone atau punya Android, dia bisa scan pakai HP dia selama dia punya NFC ya. Jadi Android, iPhone semuanya bebas. Si AirTag ini bisa di-scan pakai Samsung, lucu juga sebenarnya. Coba kita taruh di belakang. Oh, kalau casing dilepas langsung bisa kebaca, dan dia bakal ngasih tahu soal info dari AirTag ini. Dan yang nomor HP yang tadi kita masukin bakal kecantum di sini biar orang yang nemuin AirTag ini bisa nelpon kita kalau orangnya memang bener-bener baik dan ngerti cara pakai AirTag ini ya. Kalau misalnya orang yang nggak ngerti AirTag, mungkin dia mikir ini apaan gitu, kancing apaan. Atau kalau yang ngerti terus jahat, ya udah AirTag-nya diambil, di disable, di reset atau di mana. Tapi kalau misalnya orangnya baik, dan saya yakin 98% sampai 99% pasti orang ada niat balikin sih. Dia bisa nelpon kita terus bilang, "Bro, ini barang lu ketinggalan nih, gua kirimin Gen ya, lu di mana?" Atau kita ketemuan aja di mana gitu. Kalau misalnya tempatnya mencurigakan jangan didatengin. Tapi kalau misalnya tempatnya ya normal ya, silakan datengin. Terima kasih dan
kasih imbalan mungkin. Biasanya kayak gitu ya. Kalau ketemu dompet 10% ya gitu. Tapi kalau backpack atau apa ya bebas lah, atau kasih AirTag-nya aja sebagai tanda itu kalau lumayan tajir. Dan hal terakhir yang pengen saya omongin dari AirTag ini, dia bisa disalahgunakan sih kalau misalnya orang yang pakai itu nggak bener. Jadi misalnya saya pengen tahu lokasi Iqbal di mana, dia kan nggak pernah cerita rumah dia di mana. Ya saya tinggal selipin aja ini di ransel dia. Karena dia pakai iPhone, jadi saya bisa tahu lokasi si AirTag ini ada di mana. Lihat aja malam-malam, nah, si AirTag-nya lagi di daerah mana gitu kan. Terus saya datengin aja, ketahuan. Agak serem sih. Sebenarnya Apple ada bikin satu sistem di mana si Iqbal itu bakal dikasih notif setelah si AirTag saya ini ngikutin dia beberapa lama, karena ini kan bukan punya dia. Jadi dikasih tahu tuh, ini ada AirTag bukan punya lo tapi ngikutin lo terus. Jadi si Iqbal bisa tahu. Cuma setahu saya dia butuh waktu beberapa lama baru muncul notifnya, dan itu kayaknya udah telat ya. Apalagi kalau orangnya yang diikutin itu pakai Android, itu nggak bakal muncul notif. Jadi ya, kita berharap aja kalau manusia itu bener-bener aja lah. Jadi AirTag ini kesimpulannya apa ya? Ini bener-bener lumayan membantu sih kalau kita lagi di keadaan yang lumayan kejepit. Cuma orang yang nemuin ini harus ngerti. Terus dia harus baik, nggak jahat. Terus apalagi ya? Barang kita juga harus lumayan teledor biar barang ini bisa berguna sih. Yang saya agak sayangin, AirTag ini nggak bisa dipakai buat bunyiin si iPhone. Jadi nggak bisa sebaliknya, iPhone bisa bunyiin AirTag, AirTag nggak bisa bunyiin iPhone. Padahal iPhone saya lebih sering hilang daripada barang apapun, keselip di sofa lah, ditaruh di rak lah, keselip sama HP lain lah, ditaruh di tas terus lupa lah, di lemari, di mana. Jadi saya harus pakai iPad saya buat nemuin si iPhone, nggak bisa pakai AirTag. Itu agak sayang sih, sayang banget. Kalau misalnya bisa, saya bakal gantung ini di kunci, terus kalau iPhone saya hilang, saya cepat ambil kunci, terus saya bunyiin iPhone-nya. Cuma nggak bisa kayak gitu, nggak bisa yang direction tadi juga. Kalau buat saya pribadi, ini nggak terlalu kepake. Jadi kalau Anda sendiri silakan tentuin aja. Jadi gitu aja dulu unboxing iPhone 12 yang warna ungu ini. Sama AirTag. Ini 600.000 karena harganya mahal banget sih. Kalau misalnya 200.000, 300.000 mungkin bakal menarik banget. Tapi karena sebiji ini 600.000, kalau tas kita hilang mungkin tas kita bakal tetap di sana tapi AirTag-nya yang hilang. Jadi itu aja dulu. Like kalau Anda suka dan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Coba ya, bunyiin iPhone pakai iPad. Silent. Kok getar doang? Oh iya, bunyi nih. Ya, tapi dicarinya harus pakai si iPad.